warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang telah datang ke ruangan ini untuk melakukan sesi konseling. Kalian datang ke sini atas kesukarelaan atau paksaan? Kesukarelaan. Oke, kesukarelaan. Jadi kalian di sini akan melakukan konseling ke kelompok. Jadi sebelum kita melakukan konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, Ibu izin memperkenalkan diri. Kalau tak kenal maka tak Saya. Jadi kalau udah kenal berarti Saya. Oke. Izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Amri Rinda Aufi Nurutami Tambunan. Anak-anakku bisa manggil Ibu dengan panggilan Ibu Amri. Oke, untuk sebelah kanan Ibu siapa namanya? Dipersilakan. Nama saya Devia Rianti dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Susanti Sufianti dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Mawar B. Ramasari dari 11 sampai 1. Perkenalkan nama saya Lisi Sari dari 11 sampai 1. Perkenalkan, nama saya Bagus Arya Pamungkas dari kelas 11 KP 11. Perkenalkan, nama saya Imran Ibnu Abidin, saya kelas 12 dari kelas 11 KP 11. Perkenalkan, nama saya Maulana, saya dari kelas 11 KP 1. Oke, jadi di sini kita sudah saling mengenal, maka kita akan saling menyayangi. Seperti slogan yang tadi kan, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi di sesi konseling kelompok ini Ibu akan memberitahukan 4 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, dan yang keempat ada asas normatif. Jadi yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang telah kita utarakan di sesi konseling ini, yang bisa menjaga kerahasiaannya itu adalah yang pertama Ibu sebagai konselor atau guru BK, kemudian peserta yang lain, dan rahasia ini cukup diantara kita saja, tidak boleh menyebar ke mana-mana. Yang kedua kesukarelaan, seperti yang tadi Ibu katakan, kalian datang ke sini atas paksaan atau kesukarelaan dan kalian menyatakan kesukarelaan, berarti dari diri kalian sendiri. Terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Tahu nggak asas keterbukaan itu apa? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi Ibu akan memberitahu. Jadi asas keterbukaan itu setiap masalah yang kita utarakan di sini itu harus terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat ada asas normatif. Ada yang tahu? Apa itu? Oke, jadi asas normatif itu adalah tingkah laku kita dalam sesi konseling ini. Norma-norma kita dalam sesi konseling ini. Jadi peraturan yang akan Ibu terangkan ke kalian, seperti contohnya tadi apa, asas kerahasiaan. Normanya tidak boleh dibongkar, dibocorkan. Walaupun itu sama teman kalian sendiri, istilahnya kata lainnya bestie lah ya sekarang ya. Kita punya bestie, terus kalian datang ke sini mau sesi konseling, terus si Mawar dengar konseling masalahnya tentang si Dion, si Mawar masih tahu nih sama kawannya misalnya, itu nggak boleh ya Mawar, karena kita sudah ada asas kerahasiaan. Jadi karena kalian telah datang ke sini dan ingin melakukan konseling kelompok, maka izinkan Ibu untuk bertanya kepada kalian apa sih yang mengganggu kalian sehingga kalian datang ke sini untuk melakukan sesi konseling kelompok. Oke, Ibu memulai dari Delvi ya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Delvi, silakan. Kalau dari sini saya
Delphi tentang pelajaran yang sebelumnya. Kalau Sesa, oke, Sesa membagi waktu karena tumpukan tugas yang terlalu banyak. Oke, selanjutnya Mawar, bagaimana Mawar? Terbiasa aja untuk masuk jam 7 pagi. Oke, karena sesi ya kalau Mawar. Kemudian Alisa, Kalau saya sih mengerjakan tugasnya waktunya dikit gitu kan, terus banyak teman-teman tugas yang lain. oke, kalau Bagus, Kalau untuk masalahnya sih sama seperti yang udah dibicarakan sebelumnya, yaitu karena kesepian juga, apalagi sekarang tuh tugas tuh padat, jadi kita tuh bingung dan pusing untuk mengerjakan yang mana dulu. Itu di sini. oke, jadi masih tetap di sesi dan mata pelajaran ini ya, apa bertumpuknya tugas-tugas mata pelajaran. Kalau untuk Dion sendiri, Saya juga sama nih, kalau bagus karena sesi-sesi ini kan jadi kepotong ya waktunya, pelajaran-pelajarannya juga dipadetin. Jadi kayak kadang tuh bisa kurang bisa masuk ke otak itu belajar sama juga. Karena kan dipadetin waktunya juga singkat. jadi kalau untuk Dion karena padat, jadi Singkat. singkat, tidak masuk ke dalam otak Dion. Seharusnya yang biasanya bisa Dion serap ilmunya, ini jadi kurang ya Dion ya. Kalau untuk Faiz sendiri apa Is? Kalau saya sih kebanyakan sama seperti yang lain, karena ada sosial ini, jadi semakin banyak tugas kelompok gara-gara karena di sekolah waktunya sedikit, jadi kebanyakan tugas di rumah. Dan di rumah juga waktu tidurnya jadi berkurang karena besoknya pagi harus sudah sekolah. Jadi Ibu izin bertanya ya. Jadi ketika kalian ada sesi seperti ini, kalian sedih kan karena mata pelajaran itu Iya. yang menumpuk terus jadi singkat dan padat, tugas-tugas pasti dilebihkan, dipadatkan lagi karena untuk mengejar waktu Iya. kan. Jadi menurut kalian ini efisien nggak buat kalian sendiri? Menurut kita sih kurang Bu. Kurang ya. Kurang. Kalian sudah tahu belum kenapa jadwal kalian dipadat? Tahu Karena apa? karena pembangunan sekolah Bu. Karena pembangunan sekolah. Kira-kira kalian tahu nggak pembangunan sekolah ini jangkanya sampai berapa lama? Kalau untuk jangkanya sih kami belum tahu ya Bu. Katanya untuk sekitar 1 semester. Iya Bu. Jadi kalian akan bertahan tidak dengan 1 semester ini? Mau nggak mau ya harus kita Harus bertahan. Betul. Harus tetap bertahan. Kalau untuk Delphi kayak masalahnya si Dion nih. Dion kan tadi kan bilang bahwasannya karena mata pelajaran yang terlalu dipadatkan. Terus menurut Delphi, apa saran yang bagus untuk Dion apa? Karena kan Dion itu kan sampai tidak bisa masuk ke otak, berarti tidak terserap ilmu itu yang diberikan guru kan. Jadi menurut Delphi, saran yang baik untuk Dion itu apa? saya itu kamu lebih banyak belajar materi yang itu masih karena kan waktu di sekolah itu kan gak banyak, jadi kamu lebih dari masa tadi dari sekolah Oke. Kalau menurut Dion bisa diterima nggak masukannya? Bisa sih. Bisa. Kalau Sesa untuk menanggapi kasusnya Dion tadi, kalau untuk Mawar atas kasus Dion tadi gimana tanggapan Mawar? ya sama sih Bu. Yang penting kita dibawa santai aja, jangan dibawa stres, karena kan nanti kalau misalnya kita stres kita nggak bisa mengerjakan tugas kan kita sedih. Lebih baik
saya sih saran untuk Dion itu eh, untuk bisa lebih membuat agenda sih untuk apa yang dilakukan untuk kedepannya. Kayak misalkan manajemen waktu, ya manajemen waktu, kayak misalkan tugas pertama apa yang perlu dikerjakan. Jadi kan kita bisa tahu apa itu yang penting kita kan pertama yang perlu prioritaskan. Jadi itu aja sih. Bu. Oke, bagus. Kalau untuk Faiz, apa saran baik untuk Dion? Ya, saya sih kebanyakan sama, yaitu mengatur waktu. Kan kalau di rumah waktunya lebih banyak daripada di sekolah, jadi belajarnya lebih banyak di rumah. Seperti sepulang sekolah bisa belajar sampai sore, dan setelah itu bersiap-siap atau mengerjakan hal-hal yang ada di rumah, dan saat malamnya istirahat. Oke. Untuk sesi ya, karena kan kita juga kan masalah ini itu terkait dengan sesi pembelajaran kan. Untuk Delvi, kita lagi dari Delvi ya. Gak apa-apa Delvi kan. Menurut Delvi, saran yang bagus untuk sesi-sesi ini untuk diri Delvi dan untuk teman-teman itu seperti apa? Iya, sesi karena pembagian waktu yang pagi, terus siang, terus pemadatan jadwal, menurut Delvi seperti apa? Oke, kalau Sesa sendiri bagaimana Sesa? Kalau Mawar, apa tanggapan Mawar tentang sesi-sesi ini? Mawar? Sama sih Bu, kayak sesa kita harus lebih manajemen waktu lagi, terus kita harus menjadwalkan waktu kita untuk yang mana kita mau kerjakan dan mana yang kita mau jalankan, itu harus kita jadwalkan. Jadi kalau nggak dijadwalkan nanti bisa acak-acakan. Berarti semua itu harus ada manajemen waktunya kembali ya. Berarti sesi konseling kita ini untuk manajemen waktu kembali karena mata pelajaran, terus gaya belajar kita yang harusnya kita tingkatkan kan. Karena kalau itu kan sama aja seperti gini nih, kita berangkat pagi, 6:30 kita sudah berangkat dari rumah, jam 7 kita sudah melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar kan. Kemudian jam 12 siang kita pulang. Nah, sebaiknya sampai di rumah kita ulas lagi nih. Tadi misalnya mata pelajaran matematika. Berarti sampai rumah kita ulas lagi nih matematika kita. Tadi kata bu guru kayak gini, tapi kita belum masuk nih ke otak kita, belum kita serap ilmunya. Kita bertanya dong sama kawan kita yang lebih tahu, misalnya kita punya kawan yang lebih tahu nih tentang matematika, kita bertanya aja, Assalamualaikum teman, bisakah diajar untuk cara matematika yang tadi diberikan oleh Ibu B? Nah, kalau nanti kemudian dia akan membalas, ya saya bisa, nanti bisalah kalian bertemu kerja kelompok. Karena waktu yang terbatas di sekolah, maka melakukannya di rumah. Jadi masalah itu bisa kita atasi dengan melakukannya di rumah, belajar dengan kawan kita yang bisa. Kalau menurut Delvi, bagus nggak saran yang Ibu berikan seperti itu? Oke, kalau bagus sendiri bagaimana? Kalau untuk saya sih saran yang Ibu kasih itu sangat bagus sekali. Tapi tergantung kitanya aja bagaimana melakukannya. Oke, kembali lagi ke diri sendiri Kembali lagi ya. ke diri sendiri. Kalau Pak Is bagaimana Is? Saya sih kalau dari saran ibu sangat membantu dari saya, karena ada sesi ini, jadi kami di rumah sangat padat, jadi kami bisa menghabiskan waktu lebih baik lagi. Untuk meningkatkan belajar kita. Kalau Dion sendiri gimana nih Dion untuk meningkatkan belajar kamu
padatnya jadwal yang dibuat oleh sekolah. Kalau saran ibu tadi kan katanya buat ini kelompok belajar. Ya, Ini tuh bagus sih, soalnya kan diajarin teman juga kayaknya lebih enak gitu, lebih masuk daripada sama guru kan kayak kalau Canggung mau nanya, ya? canggung. canggung ya. Karena pasti ibu paham, kalian itu pasti banyak yang canggung sekali sama guru. Makanya kadang tidak paham. Tapi ya itu, kita tanya aja sama kawan kita yang lebih paham. Biar apa? Biar kita bisa diberi ilmunya yang telah dia serap dari guru tersebut. Mudah kan? Udah. Itu menangkap. Jadi menurut kalian bisa nggak melakukan itu? Bisa Bu. Bisa. Jadi tidak ada lagi istilahnya bingung ya, bingung mata pelajarannya terlalu dirapeti, dipadati, tugas banyak, ini segala macam. Tapi ingat, kita pulang di jam 12. Nanti jam 2 atau jam 3 kita bisa nih bertemu dengan kawan kita yang mengerti tentang mata pelajaran tersebut. Jadi kita bisa belajar dari teman kita. Dan menurut ibu, seperti yang dikatakan Dion, itu bagus tuh. Kita bisa enak kalau ngomong sama teman. Karena kalau untuk kalian lebih efektif kalian itu berkolaborasi dengan teman sebaya. Karena kalau kita bercerita dengan teman sebaya itu lebih kayak terbuka kan. Tapi kalau kalian bercerita dengan guru tentang meningkatkan belajar kalian, nanti yang ada guru agak shock juga. Berarti tidak mengerti yang sudah dijelaskan gitu. Dari sini ada lagi yang mau kalian bahas, masalah kalian ada lagi. Cukup sih Bu, itu aja. Oke, jadi masalah kalian tentang belajar ya, tentang belajar, untuk meningkatkan belajar. Untuk Alisa, ada tanggapan tentang belajar ini Alisa? Tentang belajar untuk kelompok itu bertemu dengan kawan ada? Ada sih Bu, karena lebih paham juga kalau teman itu ngasih saran buat kita kayak kita nggak tahu, jadi kayak teman itu ngebantu kita yang nggak tahu. Oke, bagus. Iya Bu. Mau memberi tanggapan? Kalau untuk tanggapan sih udah terjawab semua ya Bu ya. Cukup sih Bu, itu aja deh. Jadi menurut bagus tanggapan dari kawan-kawan ini sudah Cukup fix semua, lah ya, fix. sudah bagus. Kalau Pak Is sendiri, mana Is? Saya sih sudah cukup juga. Sudah cukup juga. Mawar, Cukup juga Bu. Sesa, Delvi? Oke. Jadi karena biar nggak terlalu bosen, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Boleh Bu, boleh. Oke. Sleeping. Main games. Main games. Iya. Siapa di sini yang mau melakukan ice breaking? Apa memberi arahan atau dari ibu? Apa kalian ada yang punya ice breaking? Bagus. Kalau dari saya sih nggak ada ya Bu ya. Belum kepikiran Bu kan saya juga. Oh, dari ibu. Dari Ibu Oke. dulu deh. Jadi ibu akan memberikan ice breaking ya. Kalau ibu bilang konsentrasi, kalian ikutin konsentrasi. Konsentrasi. Kalau ibu bilang sesungguhnya, kalian juga bilang sesungguhnya. Kanan. Nah, kalian geraknya ke kanan. Kalau ibu bilang ke kiri, geraknya ke kiri. Kalau ibu bilangnya ke atas, gerakannya ke atas. Kalau ibu bilang ke bawah, Ke ke bawah. bawah. Terus nanti kalau ibu bilang konsentrasi, kalian juga ikutin konsentrasi. Sebaliknya. Ini lawan ya. Berlawanan ya Bu. Ya. Kalau ibu bilang kanan, kalian kiri. Kalau ibu bilang bawah, kalian atas. Oke. Jadi sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Mau mulai. Konsentrasi. Sesungguhnya. Bawah. Kan sesungguhnya bukan sebaliknya.
Baru mulai. Baru contoh. Oh ini contoh ya. Oke ini contoh. Jadi ini contoh jadi ya kalau sesungguhnya itu fakta. Kalau sebaliknya itu lawan kata. Sudah bisa dimulai? Siap? Siap. Jadi kalau misalnya salah mau dikasih hukuman apa? Ulang. Apa suruh bernyanyi dulu? Nyanyi aja nanti balon tuh. Nyanyi. Tapi diganti balon itu diganti Jadi- belen ke deleme gitu. Oh, bisa Lagu juga. ganti ini hurufnya E. gitu. Oh jadi E. Setuju? Setuju. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Sebaliknya. Sebaliknya. Bawah-bawah. Atas-atas. Atas-atas. Bawah-bawah. Kiri-kiri. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Kiri-kiri. Konsentrasi. Konsentrasi. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Bawah-bawah. Bawah-bawah. Kiri-kiri. Kiri-kiri. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Atas-atas. Atas-atas. Bawah-bawah. Bawah-bawah. Kiri-kiri. Kiri-kiri. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Atas-atas. Atas-atas. Oke, karena kalian sudah melakukan konsentrasi dengan baik, maka kita beri tepuk tangan untuk kita. Menurut Ibu, kalian semua kembali semangat, konsentrasinya juga sudah mulai aktif kembali. Jadi untuk sesi konseling ini Ibu tutup. Ibu minta maaf jika ada kesalahan atau tindakan perbuatan Ibu yang melukai hati kalian. Ibu minta maaf pada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi